Baik, di video kali ini saya akan melanjutkan materi bab 8 dari buku Kalkulus Universitas tentang bentuk tak tentu, yang ada 7 bentuk tak tentu dan improper integral, ya, integral tak wajar. Nah, sekarang kita sampai di subtopik 8.2. 8.2 ini kemarin di 8.1 kita membahas bentuk tak tentu 0 per 0, ya, 0 per 0. Di subtopik 8.2 kita akan membahas bentuk tak tentu yang lain, yaitu tak hingga per tak hingga, kemudian 0 dikali tak hingga, gitu ya. Kemudian 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0, 1 pangkat tak hingga, dan tak hingga dikurang tak hingga. Jadi ada 7 bentuk, dan ketiga bentuk yang ini, ya, 3 bentuk yang pangkat ini dia akan mempunyai cara lain dengan bantuan logaritma. Dan ya termasuk yang di sini, ya. Jadi untuk bentuk yang terakhir ini tentu bentuk soalnya juga harus kita ubah bentuknya, ya, supaya kita bisa menggunakan teorema L'Hopital. Dan untuk 3 bentuk ini, 2 bentuk yang pertama kita langsung bisa aplikasikan teorema L'Hopital. Untuk 0 kali infinite kita harus ubah bentuk soalnya, ya, menjadi 0 per 0 atau infinite per infinite. Baik, sekarang kita lihat teorema A untuk L'Hopital atau L'Hopital untuk bentuk infinite per infinite, tak hingga per tak hingga, kita bisa langsung, ya, kita bisa langsung menggunakan L'Hopital. Langsung kita turunkan F aksennya, F, G, dan turunkan menjadi G aksen, ya. Langsung bisa kita turunkan. Dan di sini nanti kita akan ketemu bentuk-bentuk simbol-simbol seperti A dari kiri, ya, X mendekati mendekati A dari kiri, A dari kanan, X mendekati min tak hingga atau tak hingga. Baik, kita lihat contoh nomor 1. Hitung limit X. Limit X menuju tak hingga dari X per E pangkat X, ya. Kalau kita input langsung X-nya menuju tak hingga dibagi E pangkat tak hingga juga tak hingga, ini jelas adalah bentuk tak tentu, ya. Bentuk tak tentu yang membolehkan kita langsung menggunakan aturan L'Hopital. Jadi sama dengan saya langsung gunakan L'Hopital, limit X menuju tak hingga, X diturunkan menjadi 1, E pangkat X diturunkan tetap E pangkat X. Kemudian saya langsung input lagi, X menuju infinite tak hingga menjadi 1 dibagi E pangkat tak hingga, itu adalah tak hingga. Perhatikan, ini bukanlah bentuk tak tentu, 1 per tak hingga, jadi kita tidak boleh lagi menggunakan L'Hopital di sini, ya. Tapi kita langsung menghitung nilainya. 1 dibagi tak hingga hasilnya adalah 0. Oke. Kita lihat contoh yang kedua. Tunjukkan bahwa jika A adalah sembarang bilangan positif, ya, A itu bilangan positif, maka limit X menuju tak hingga X pangkat A per X pangkat X sama dengan 0. Oke, kita coba limit X menuju tak hingga X pangkat A dibagi E pangkat X. Pertama-tama langsung, ya, selalu untuk soal limit apapun bentuknya, soal limit selalu kita langsung men-input nilai X-nya dulu. X menuju infinite tak hingga pangkat A itu adalah tak hingga. Jadi pangkat tak hingga itu adalah tak hingga. Jadi ini adalah bentuk tak tentu yang membolehkan kita menggunakan aturan L'Hopital. Maka sama dengan kita L'Hopitalkan limit X menuju tak hingga, X pangkat A kalau kita turunkan menjadi A kali X pangkat A min 1 dibagi E pangkat X, ya. Turunan E pangkat X atau E pangkat X. Ingat turunan dari fungsi E pangkat U, ya. Kalau kita turunkan ini, hasilnya adalah U aksen kali E pangkat U itu sendiri, ya. Rumus dari turunan eksponen seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Kalau kita masukkan lagi infinite-nya X yang tak hingga, A kali tak hingga pangkat A min 1, hasilnya tetap tak hingga per tak hingga, kita L'Hopitalkan lagi. Limit X menuju tak hingga, A kali, kita turunkan lagi, X A min 1 ini, A min 1 kalikan ke dalam, pangkatnya menjadi A min 2, gitu, ya. Dibagi E pangkat X. Kalau kita input tak hingga X-nya ke dalam bentuk fungsinya, A kali A min 1 kali X-nya tak hingga pangkat A min 2, tak hingga pangkat berapa? Tetap pangkat bilangan positif, tetap tak hingga lagi.
maka kita bisa dapat bentuk tak tentu lagi, kemudian kita L'Hopitalkan lagi. Kalau kita L'Hopitalkan lagi, misalnya A limit X menuju tak hingga A dikali A kurang 1. Nah, ini kita turunkan lagi, X pangkat A-2, A-2 kali X pangkat A-3 ya. Akan berulang-ulang dan seterusnya sampai ya, X pangkat ini kalau kita turunkan terus, dia akan sampai menuju ya, A kali A-1 kali A-2 akan sampai perkalian menuju angka 1 ya. Dan di bawahnya tetap E pangkat X. Oke, jadi kita bisa lihat yang di atasnya ini itu adalah bilangan tertentu, ya, adalah bilangan tertentu, dan yang di bawahnya itu adalah tak hingga ya. E pangkat X tetap tak hingga. Suatu bilangan tertentu dibagi tak hingga, ini adalah hasilnya sama dengan 0. Oke. Ya, berikutnya kita lihat contoh 3. Tunjukkan bahwa jika A adalah sebaran bilangan trilang positif, hitung limit X menuju tak hingga ln X per X pangkat A adalah sama dengan 0. Tunjukkan kalau dia limitnya ada 0. Oke, kita tulis limit X menuju tak hingga ln X dibagi X pangkat A. Kalau saya input X tak hingga, ln tak hingga adalah tak hingga pangkat A adalah tak hingga. Ini adalah bentuk tak tentu, bentuk tak tentu gitu ya. Saya tulis BTT. Jadi kita boleh menggunakan L'Hopital sama dengan L'Hopital limit X menuju tak hingga, turunan dari ln X adalah 1/X. Ingat, turunan dari logaritma natural sebuah fungsi U itu adalah U aksen dibagi dengan U ya. Jadi ini X diturunkan jadi 1 dibagi X per X pangkat A. Kalau saya turunkan X pangkat A ini, dia menjadi A dikali X pangkat A-1. Ini saya sederhanakan dulu. Menjadi limit X menuju tak hingga. Satu per X yang bisa turun ke bawah, X dikali A dikali X pangkat A-1. Ini sama saja dengan limit S menuju tak hingga 1/A X kali X pangkat A-1 adalah X. Sehingga kalau kita input X tak hingganya, 1 bagi A kali tak hingga itu adalah 1 bagi tak hingga. Hasilnya adalah sama dengan 0 ya. Oke, kita lihat contoh 4. Hitung limit X mendekati 0 dari sebelah kanan ya. Dan 0 dari sebelah kanan per kotangan X. Ln-nya, kalau kita input X mendekati 0 dari sebelah kanan, ya, misalnya ln 0,0001 gitu ya, mendekati 0 dari sebelah kanan. Ln 0, itu hasilnya negatif, infinite gitu ya. Dibagi kotangan X, ya. X mendekati 0 dari sebelah kanan. Jadi nilai di kuadran pertama positif infinite ya, karena tangen 0 itu adalah 0, kotangan 0 ini adalah sepertan 0 ya, 1/0 ya, tak hingga. Ini adalah bentuk tak tentu, sehingga kita boleh menggunakan L'Hopital di sini. L'Hopital kan limit X menuju 0 dari kanan, turunan dari ln X itu adalah 1/X, turunan dari kotangan itu adalah min kosekan kuadrat ya, turunan tan sekang kuadrat, jadi ini adalah min kosekan kuadrat X sama dengan, oke, kita sedangkan dulu fungsinya, limit X menuju 0 dari kanan, ini ada negatifnya, 1/X kosekan kuadrat X ya, begitu. Kita coba sederhanakan dulu bentuk trigonometrinya. Ini ada minusnya. Kosekan kuadrat itu adalah kebalikan dari sin kuadrat. Jadi 1/, kosekan kuadrat itu adalah sin kuadrat X per X, seperti ini, ada negatifnya di depan, sama dengan limit X menuju 0 dari sebelah kanan minus sin kuadrat X kita ubah menjadi sin X dikali sin X per X. Ingat, untuk bentuk sin X per X ini nilainya adalah sama dengan 1.
Sehingga negatif sin 0. Negatif dari sin 0 adalah 0. Di sini 0, 0 kali 1. Nilainya adalah sama dengan 0 ya. Oke, sekarang kita menuju ke contoh soal yang nomor 5. Limit X menuju V per 2. V per 2 ini adalah 90 derajat ya. Tan X kali ln sin X. Kalau saya langsung input nilainya dulu. Tangent 90 itu adalah tangga. Tangent 90 ya. Sin 90 ini adalah 1, ln 1 ini adalah 0, jadi tak hingga kali 0. Ingat, ini adalah bentuk tak tentu ya. Tak hingga kali 0 adalah bentuk tak tentu. Jadi kita bisa menggunakan L'Hopital. Kita ubah dulu bentuknya. Jadi limit X menuju V per 2, ln sin X, ini adalah 0 ya. Ln sin X ini bernilai 0 di sini. Tan X ini saya ubah jadi dibagi ln sin X dibagi tan X. Ini kita tidak mengubah bentuk soalnya. Ln sin X per tan X ini sama saja dengan tan X kali ln sin X. Jadi kalau ini kita naikkan ke atas sama saja ya. Nah, di sini kita lihat ini sudah mempunyai bentuk. Ln sin X tadi 0, tan X. Tan X itu tak hingga ya, tak hingga juga 0. Jadi ini sudah bentuk 0 per 0. Jadi kita bisa langsung menggunakan L'Hopital di sini. Sama dengan limit X menuju V per 2. Sebelum saya menggunakan L'Hopital, tan X saya ubah lagi menjadi kotan X ya. Kotan 90 tetap 0, jadi ini masih tetap bentuk tak tentu 0 per 0. Nah, dari sini kita menggunakan aturan L'Hopital. X menuju V per 2. Turunan dari ln sin X ini adalah turunan dari ln U aksen, gitu ya, per U dibagi turunan dari kotangen X itu adalah minus kosekan kuadrat X. Saya sambung di sebelah ini. Sama dengan. Baik, kita lihat bentuknya. Ya. Apakah bisa langsung kita input ya. Ini adalah 90. Saya sederhanakan dulu bentuknya. V per 2. Ini adalah ada negatifnya. Cos X gitu ya. Cos X per sin X per min kosekan kuadrat menjadi cos X per sin X. Kosekan kuadrat X. Sekarang kita coba langsung input 90 derajatnya, kita lihat hasilnya. Min cos 90 ini adalah minus dari 0 dibagi sin 91, kosekan kuadrat 90, kosekan kuadrat ini adalah sepersin 90, seper 1 ini juga 1, berarti hasilnya adalah 0 bagi 1. Hasilnya adalah 0 ya. Oke. Oke, untuk berikutnya, ini adalah bentuk tak tentu yang mempunyai pangkat 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0, dan 1 pangkat tak hingga. Nah, untuk bentuk soal ini, kita juga menggunakan L'Hopital, tentu dengan bantuan logaritma natural ya. Baik, kita lihat bagaimana trik penyelesaiannya. Nomor 7. Limit X mendekati 0, X tambah 1 pangkat kotan X, kita harus pastikan dulu. Sebelum kita selesaikan, kita pastikan dulu kalau dia adalah bentuk tak tentu ya. Oke, 0 tambah 1, 1. Kotan X itu sepertan X. Ya, sepertan X. X-nya 0 ya. Jadi sepertan 0 itu 1 sama saja 1 per 0 itu tak hingga ya. Jadi ini adalah salah satu bentuk tak tentu. Nah, untuk penyelesaian bentuk soal seperti ini, kita misalkan mulai dengan ya step pertama, misalkan itu sebagai Y dulu. Jadi, misal Y sama dengan X tambah 1 pangkat kotan X gitu ya. Kemudian, itu langkah pertama, pemisalkan sebagai Y. Kemudian kita turunkan pangkat kotan X dengan cara logaritma ya. Logaritma natural ln Y sama dengan ln yang sebelah kanan juga, X tambah 1 pangkat kotan X. Dan dari sifat trigonometri, kotan X ini pangkatnya, kotan X adalah pangkat dari X tambah 1 ya. Bisa kita turunkan ke depan. Saya turunkan kotan X-nya, turun ke sini. Oke, ini kotan X ya. Kemudian, itu sudah kita turunkan, step berikutnya, kita limitkan limit X menuju 0 dari sebelah kanan. Ln Y sama dengan limit X menuju 0 dari sebelah kanan. Kotan X dikali ln dari X tambah 1. Berikutnya, kita selesaikan limitnya di sebelah sini. Ya. Dan di sini, kita coba dengan cara menginput X yang 0. Kalau X yang 0,
Berarti kota 0 itu adalah tak hingga kali len 1. Len 1 itu adalah 0. X-nya 0 ya. 0 tambah 1, 1. Len 1 adalah 0. Tak hingga kali 0 ini adalah bentuk tak tentu. Jadi kita bisa selesaikan dengan L'Hopital. Saya lanjut ke bawah. Sama dengan, karena dia adalah bentuk tak hingga kali 0, kita ubah bentuknya lagi. Ya, limit, supaya bisa kita gunakan teorema L'Hopital langsung ya. Jadi, saya mau ubah menjadi bentuk pecahan. Kotan X saya turunkan ke bawah, jadi len X tambah 1. Kotan X turun ke bawah menjadi tan X. Tan X ya. Nah, sekarang kalau saya coba masukkan X yang 0, kita lihat len 1 itu adalah 0, tan 0 itu adalah 0. Jelas ini sudah bentuk tak tentu 0 per 0 ya. Jadi sesudah kita dapat bentuk tak tentu 0 per 0, kita langsung bisa gunakan L'Hopital untuk menyelesaikan limit yang di sebelah kanan di sini. Sama dengan limit X menuju 0. Ini sudah saya mau L'Hopital kan ya. Turunan X tambah 1 adalah seper. Uaksen dibagi ya. Uaksen U itu X tambah 1. Uaksennya 1 per X tambah 1 dibagi. Turunan tan X adalah sekan kuadrat X. Itu. Sama dengan. Jangan lupa tadi di sebelah kiri adalah saya tulis sekali lagi limit X menuju 0 dari len Y sama dengan ini ya. Yang kita L'Hopitalkan tadi. Limit X menuju 0. Kita coba sederhanakan dulu. Ini menjadi seper X tambah 1 kali sekan kuadrat X. Nah, sekarang coba kita langsung input X menuju 0 ke bentuk limit yang di sini ya. Kita lihat. Apakah sudah mempunyai hasil atau masih bentuk tak tentu? Kalau masih bentuk tak tentu, 0 per 0, infinite per infinite, atau yang 7 bentuk lainnya, kita masih bisa L'Hopitalkan lagi. Oke, sama dengan X yang 0 ya. Kita masukkan seper 0 tambah 1, 1. Sekan kuadrat X, sekan kuadrat 0. Itu adalah 1 ya. Sekan itu super cos 0 itu super 1. Jadi hasilnya adalah 1, berarti limit X menuju 0 dari len Y itu berarti adalah sama dengan 1. Nah, sudah kita dapat di sini nilainya. Kita kembali. Maka kita kembali ke soalnya. Perhatikan. Soalnya adalah limit X menuju 0. Ya, saya tulis ulang soalnya. X tambah 1 pangkat kotan X itu adalah sama dengan limit X menuju 0. Tadi ini kita sudah misalkan sebagai Y. Y sama dengan, oke, limit X menuju 0. Y di sini kita ganti dengan E pangkat len Y ya. Ingat E pangkat len Y itu sama dengan Y. Ingat sifat logaritma A pangkat A log B itu adalah sama dengan B. Maka dengan itu E di pangkat len Y ini sama dengan E. Len itu adalah logaritma yang basisnya E gitu ya. Jadi E pangkat E log Y itu jelas sama dengan Y. Jadi Y di sini saya boleh ubah jadi E pangkat len Y ya. Sama dengan limit X mendekati 0 dari E ini adalah sebuah konstanta. Limit X mendekati 0-nya saya di pangkatnya saya limitkan limit dari len Y itu ya. Ya, karena E ini sebuah konstanta ya. Jadi limit ini kita aplikasikan ke len Y-nya sama dengan E pangkat. Nah, limit len Y-nya tadi kita sudah cari di sini. Limit len Y-nya ya. Limit len Y-nya itu adalah sama dengan 1. Jadi kita masukkan 1 sehingga nilai limit dari di atas ini itu adalah E pangkat 1 sama dengan E ya. Oke, untuk soal nomor 7. Kita lihat berikutnya. Kita ke soal nomor 8. Itu sudah, itu nanti soal nomor 9 baru kita masuk ke soal latihan. Baik, untuk soal nomor 8. Sama dengan ya kita coba input dulu X mendekati 90 derajat ya. Tangen 90 itu adalah tak hingga. Pangkat cos 90 itu adalah 0. Jadi ini adalah tak hingga pangkat 0. Ini adalah bentuk tak tentu. Oke. Nah, kita bisa menggunakan teorema L'Hopital nanti. Jadi kita misalkan sama ya untuk tiga bentuk yang berpangkat ini, tiga bentuk tak tentu yang berpangkat, kita selalu misalkan ini sebagai Y ya. Jadi misal Y sama dengan
tan X pangkat dengan cos X. Sama seperti step yang di atas, kita ln sebelah kiri sama dengan ln sebelah kanan, pangkat cos, nanti sifat logaritma cos yang boleh turun ke depan menjadi perkalian, cos X kali ln tan X. Sesudah itu, sudah dapat ln-nya, kita limit dia, limit X mendekati V per 2 dari kiri. Ln Y sama dengan limit X menuju V per 2 dari cos X dikali ln tan X ya. Oke, kemudian ini ln tan X saya buat kurungnya saja. Kemudian kita bisa input lagi nilai X 90 derajat, kita lihat hasil dari limit di sini. Cos 90 itu adalah 0, tan 90 0, ln 0 itu adalah tak hingga, ini adalah 0 kali tak hingga ya. Jadi 0 kali tak hingga ini kita bisa ubah bentuknya menjadi pecahan ya, dan bentuk tak tentu juga tentunya, kita bisa menggunakan L'Hopital nanti. Sama dengan, di sini saya ubah bentuk dulu, limit X menuju V per 2. Ln tan X, ln dari tan X dibagi cos X ini kalau kita turunkan, saya bisa ubah jadi seper cos X di sini. Baru kita coba input nilainya, tan 90 itu adalah 0, ln 0 tak hingga dibagi 1 bagi cos 90, 1 bagi 0 juga tak hingga. Ini adalah bentuk tak tentu, ya, tak hingga per tak hingga, sehingga sama dengan kita bisa gunakan L'Hopital nanti, sama dengan limit X menuju V per 2, ln dari tan X dibagi sepercos itu adalah sekant. Saya ubah dulu, baru saya mau gunakan aturan L'Hopital di sini ya. Kita ubah dulu supaya lebih sederhana. Sepercos X kita ubah jadi sekant X dulu. Ya, itu hanya untuk menyederhanakan fungsinya sehingga kita lebih mudah menurunkannya nanti. Menuju V per 2, ini dari kiri. Turun dari ln tan X itu adalah Watson tan X, turun tan sekant kuadrat X dibagi tan X, turunan dari sekant X ini adalah sekant X tangen X. Oke, kita lihat hasilnya di sebelah ini. Sama dengan limit X menuju V per 2, itu sekant kuadrat X per tan X ya. Kita sederhanakan coba. Jadi ini fungsi di sini saya mau coba sederhanakan dulu menjadi sekant X per tan kuadrat ya di sini ya. Oke, sekant X per tan kuadrat. Jadi ini menjadi sekant X per tan kuadrat X gitu. Kalau kita coba masukkan 90 derajat, tan 90 ini adalah tak hingga ya. Tapi ini masih coba kita sederhanakan ya. Sekant per tan kuadrat ini ya. Kalau kita sederhanakan, sekant itu adalah sepercos gitu ya. Tan kuadrat itu adalah sin kuadrat per cos kuadrat. Sama dengan sepercos X dikali cos kuadrat X per sin kuadrat X itu ya. Cos yang coret. Jadi ini sebenarnya adalah cos per sin kuadrat ya. Ya, oke, saya ubah dulu. Limit X menuju V per 2. Ini menjadi tadi cos X per sin kuadrat X. Nah, sekarang saya bisa langsung input 90 derajat, cos 90 0, sin kuadrat 90 adalah 1, sehingga hasilnya adalah 0. Oke, sudah saya dapat limitnya. Ya, ingat di sini adalah yang kita hitung tadi, itu ada limit X mendekati V per 2 dari ln Y ya. Dari ln Y. Limit dari ln Y, ternyata saya dapat bernilai 0. Maka, saya kembali ke soal, sudah dapat limit ln Y-nya, saya kembali ke soal limit X menuju V per 2 dari tan X pangkat cos X ya, di situ. Tan X pangkat cos X itu sama dengan limit X menuju V per 2. Itu dari Y, tan X kali cos X itu tadi sudah kita misalkan sebagai Y, ya, sama dengan limit X menuju V per 2. Y ini saya ubah jadi E pangkat ln Y,
Tujuannya apa? Supaya saya bisa limitkan len-nya. Tadi kita sudah dapat limit len-nya itu sama dengan 0 tadi ya. Sama dengan E pangkat. Len-nya kita limitkan X menuju Y per 2. Len-Y. Nah, limit len-nya tadi kita sudah cari ya. Dari sini tadi, sebelah kiri. Limit len-Y bla bla bla. Kita sudah dapat sama dengan 0. Jadi kita dapat ini adalah E pangkat 0. Sehingga nilai dari limit di atas ini adalah sama dengan E pangkat 0 adalah sama dengan 1 ya. Oke. Berikutnya, kita ke contoh 9. Kita coba masukkan dulu ya nilai dari X-nya. X menuju 0. Sin 0 adalah 0. Kotan 0. Kotangen X ya. Kotangen 0 ini adalah seperta 0. Seperta 0 itu 0. Jadi ini 0 pangkat tak hingga ya. Ini 0 pangkat tak hingga. Oke, hati-hati. 0 pangkat tak hingga ini bukanlah bentuk tak tentu ya. Ini bukan bentuk tak tentu. Bukan bentuk tak tentu ya, bukan ya. Oke, jadi kalau kita bukan bentuk tak tentu, kita harus perhatikan baik-baik. Sin X mendekati 0 dari sebelah kanan. Dari sebelah kanan ya. Jadi nilai sin X itu adalah bilangan yang sangat kecil. Bilangan yang sangat kecil ya. X mendekati 0 dari sebelah kanan. Jelas, positif. Dari sebuah bilangan yang sangat kecil. Gitu. Kotan X itu sepertan X. Ya, sepertan X. Sepertan 0. Tan 0 itu tangen X menuju 0 ya. Jadi tangen sebuah sudut yang sudutnya menuju 0, itu nilai tangen itu akan sangat kecil ya. Akan menuju tak hingga gitu ya. Akan menuju sebuah bilangan tak hingga. Tangen 0. Jadi kita bisa coba perhatikan. 1 bagi sebuah tangen X, kotan X sepertan X. 1 dibagi sebuah bilangan yang sangat kecil gitu ya. Sepertan X. Tan X itu tan 0, itu sebuah bilangan sangat kecil. 1 lagi sebuah bilangan yang sangat kecil, gitu ya. Sangat kecil. Sehingga sebuah bilangan yang sangat kecil, bagi dengan 1 bagi sangat kecil, itu menjadi sebuah bilangan yang sangat besar, gitu ya. Yang sangat besar. Jadi bilangan sangat kecil, bagi bilangan yang sangat besar, hasilnya akan menuju 0 ya. Ya, contohnya misalnya, bilangan sangat kecil, 0,00001. Kalau kita pangkatkan dengan sebuah bilangan yang sangat besar, misalnya kita pangkatkan dengan 9999 gitu ya, dan seterusnya, dia akan menuju 0 ya. Oke, jadi ini sama dengan sangat kecil banding. Oke, baik, ini adalah contoh 9. Nah, sekarang di video berikutnya saya akan lanjutkan pembahasan dari latihan 8.2 ya. Jadi di atasnya adalah contohnya, dan pembahasan soal latihan 8.2 akan saya lanjutkan di video berikutnya.